Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Psikologi Ego, Teori milik Anna Freud, Robert White, Heinz Hartmann. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Psikologi Kepribadian 2, Ibu Nurami Safarina SPC yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Ego sebelumnya kita pelajari di semester lalu, yaitu sebuah keinginan akan pendorongan pemuasan yang jika terpenuhi, maka ketegangan yang ada pada diri seseorang akan berkurang. Setelah Freud meninggal, psikoanalisis ini semakin berkembang dan berubah, di mana psikoanalisis memusatkan diri dari sifat ego, yaitu mampu mendorong kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah yang dikembangkan dan disempurnakan lagi oleh Anna, Robert, dan Heinz, yaitu psikologi ego. Ada garis perkembangan, yaitu di mana adanya interaksi dari id dan superego yang membuat seseorang bisa dari secara pasif ke aktif, irasional menjadi nasional. Anna mengungkapkan garis perkembangan menjadi 6. Teman-teman juga bisa melihat ke-6 itu di buku Alois Sol di halaman 112 sampai 113. Juga ada mekanisme pertahanan. Kalau sebelumnya si Freud membuat defense mechanism cuma 7, nah si Anna ini menambahkan 9 bentuk pertahanan diri. Selanjutnya ada ego menurut Robert White. Menurut White, ego dimotivasi oleh kebutuhan eksplorasi, belajar, dan menguasai lingkungan. Motivasi ini disebut dengan effectance motivation. Jika usaha ini berhasil, maka orang akan merasa berkompeten. Perasaan ini mampu membuat orang bertumbuh, masak, dan siap menjalani tantangan hidup. Perasaan mampu menguasai realitas lingkungan ini disebut dengan efikasi diri. Teori Freud menyatakan bahwa patologi terjadi karena ego gagal berkembang secara normal. Banyak ahli menyatakan bahwa ego gagal berkembang karena kesalahan ibu. Ego yang gagal berkembang ini dapat menjadi prinsip terjadinya neurosis dan psikosis. White mengubah fokus perhatian terhadap penyebab gagalnya ego berkembang secara normal. Fokus utama White adalah terletak pada perkembangan perasaan efikasi diri yang tidak tepat. White menyatakan bahwa kegagalan ego berkembang itu terletak pada individu itu sendiri. White mengemukakan 3 penyebab kerusakan effectance motivation, yaitu 1. Insting lapar dan bebas dari rasa sakit muncul terus-menerus karena pengasuhan yang kurang baik. Hal ini menyebabkan bayi menggunakan seluruh waktu untuk menangani insting tersebut sehingga tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan efikasi diri. Kemudian, bayi tidak mendapat penguat dari usaha pengembangan efikasi diri. Hal ini menyebabkan bayi berhenti memanipulasi dunia dan memotivasi efektan tidak berkembang. Selanjutnya, adanya gangguan atau hambatan terhadap aktivitas bermain. Hal ini menyebabkan anak kehilangan stimulasi lingkungan dan mendapat stimulasi diri yang cukup. Pada akhirnya, anak akan kehilangan ego yang tidak berkembang melalui ekspresi diri. Dampak yang mungkin terjadi adalah anak menjadi cemas, pemalu, peragu, dan kehilangan minat untuk eksplorasi diri. Semua kondisi ini mengarah pada kerusakan efikasi diri. Selanjutnya ada ego menurut Heinz Hartmann. Hartmann menyatakan bahwa fungsi ego tergantung kepada tujuan yang akan diselesaikan, yaitu tujuan menyelesaikan konflik dan tujuan yang tidak berlatar belakang konflik. Tujuan tidak berlatar belakang konflik ini yang disebut dengan fungsi ego ranah bebas konflik. Hartmann menyatakan bahwa ego tidak berasal dan dimunculkan id untuk melayani insting tak sadar. Id dan ego muncul secara bersamaan dan berfungsi secara independen. Masing-masing id dan ego tersebut berasal dari disposisi dan berkembang secara independen. Oleh karena itu, ego bukan hanya didorong oleh insting seks dan agresi, tetapi juga ditentukan oleh faktor luar. Selain itu, ego bersifat otonom dan aktif mencari penyesuaian dengan dunia luar. Ada 2 jenis otonomi ego, yaitu yang pertama otonomi primer.
yang mengacu ke biologis, kecemasan fungsi persepsi, belajar, ingatan, dan gerakan. Fungsi otonomi primer ini berasal dari keturunan dan berperan untuk menyesuaikan lingkungan. Yang kedua yaitu otonomi sekunder, yang merupakan kemampuan ego untuk mengubah fungsi-fungsi yang dikembangkan dalam konflik dengan id, menjadi sarana yang membantu adaptasi sehat dengan kehidupan. Dengan kata lain, otonomi sekunder merupakan hasil interaksi kemasakan fisik dengan belajar. Hartman meyakini bahwa ego dapat menetralisir dorongan seks dan agresi, supaya ego berfungsi bukan hanya untuk mendapat kenikmatan dan meredakan tegangan saja. Baik otonomi primer maupun otonomi sekunder sama-sama menghasilkan adaptasi, yaitu dari usaha ego untuk mempertahankan keseimbangan dalam kepribadiannya dan keseimbangan antara diri dengan lingkungannya. Selain itu, ego menggunakan prinsip realita, yaitu mampu mengantisipasi kebutuhan yang akan datang, yang tujuan utamanya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan secara terus-menerus. Kasus mengenai psikologi ego. Kasusnya yaitu seorang pria yang sangat ambisius dalam pekerjaannya merasa sangat kecewa ketika dia tidak mendapatkan promosi yang dia inginkan. Dia mulai merasa tidak berharga dan depresi karena merasa usahanya tidak dihargai dan tidak ada artinya. Oke, kita analisis. Dalam kasus ini, ego pria tersebut terganggu karena keinginan dan harapannya tidak terpenuhi. Ambisi dan keinginan yang kuat adalah bagian dari identitas ego yang sehat. Tapi, ketika keinginan tersebut tidak tercapai, hal ini dapat mengancam perasaan harga diri dan mengganggu keseimbangan psikologis. Pria tersebut mungkin merasa cemas dan takut kehilangan pekerjaannya atau tidak bisa memenuhi harapan orang lain, yang juga dapat mempengaruhi identitas egonya. Oleh karena itu, pria tersebut perlu memperkuat identitas egonya dengan mempertahankan keseimbangan antara harapan dan realitas, seperti dengan mencari dukungan dan sumber daya yang membantunya merasa lebih positif dan termotivasi dalam menghadapi tantangan. Ego psikologi yang dikembangkan oleh Hans Hartman dapat membantu pria tersebut untuk memperkuat identitas egonya dan memperbaiki keseimbangan psikologisnya. Terapi ini bertujuan untuk membantu individu mengembangkan ego yang sehat dan dapat beradaptasi dengan lingkungan, serta meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi kecemasan dan memenuhi kebutuhan. Terapi ini dapat membantu pria tersebut untuk memahami peran dan fungsi ego dalam mengendalikan emosi dan perilaku, serta membantu pria tersebut membangun kembali harga dirinya dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan yang realistis. Anna Freud adalah psikoanalisi anak yang menyiapkan metodologi dan sistemika dari psikoanalisis anak. Sedangkan Hartman dan White banyak memberi masukan tentang cara kerja ego. Ketiga tokoh psikologi ego yaitu Anna Freud, Robert White, dan Hans Hartman percaya bahwa manusia berjuang tidak hanya untuk memuaskan insting, tetapi memberi makna pada perjuangan tersebut dan mampu menguasai hambatan kehidupan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa kondisi neurosis bukan terjadi karena adanya pertentangan antara id, ego, dan superego. Kondisi neurosis dapat terjadi karena hidup yang tidak memiliki tujuan, kemampuan menciptakan harmoni dan diri dengan lingkungan sosial. Sekian video presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.